Oke, jadi kita bakal ngerjain soal bahasa Panda. Kenapa kita langsung ngerjain soal? Karena sebelum-sebelumnya aku kan udah ada nyiapin thread yang isinya materi. Ya, materi singkat ya yang kayak sedikit tips gitu. Jadi kayak kita langsung aplikasiin aja ke latihan soal ini. Nah, aku harap kalian semua udah baca threadnya dari awal, baru kalian nonton video pembahasannya. Jadi biar ada yang nyambung dikit lah. Kalau misalkan kalian nonton pembahasannya dulu, mungkin boleh-boleh aja kali ya kalau nggak baca threadnya itu. Tapi terserah kalian aja deh, tergantung kalian sukanya yang mana gitu. Oke, jadi di langkah awal itu kita tuh fokus utamanya itu adalah nyari tahu arti setiap kata ya kan. Setiap kata, aku nggak mau jelasin yang panjang lebar kayak di thread, jadi cuma kayak singkat aja. Terus yang kedua adalah eh, kita tuh susun sesuai pola, susun sesuai pola gitu. Nah, ini adalah fokus utama kita. Kita bakal simpan dulu ya, karena kita langsung mau ke langkah-langkahnya. Jadi langkah awal itu aku kan ngomong kalau misalkan kita langsung tembak kalimat tiga. Nah, mungkin aku di sini bakal ngejelasin sedikit kenapa kita harus nembak kalimat tiga. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih tahu, ini deh nandain kalau misalkan yang ini itu adalah P1 ya. Wait, yang ini itu P1. Sedangkan yang ini itu adalah P2. Tadi aku ngomong kalau misalkan kita harus translatein P1-nya dulu. Kenapa aku pengen translatein satu satu persatu kata dari kalimat ketiga itu karena gini. Atau P3 lah kita sebutnya ya, P3, tapi kecil aja. P3. Nah, itu karena ini ya, masyarakat itu ada di mana? Itu ada di P2 ya. Ada di P2. Atau enggak kita bagi dulu aja deh, bagi dulu. Ini masyarakat, ini diobati, dan ini dokter. Kata diobati itu ada di bagian mana? Di bagian P1 ya, walaupun dia ini kayak mengobati, sedangkan ini diobati. Nah, itu nanti ada lagi penjelasannya. Itu kita tandain kalau misalkan ini adalah P1. Kemudian kita cari dokter ini itu ada di P berapa? Ada di P1. Aduh, sorry. Nah, kan, wait. Nah, ada di P1 ya. Jadi P1 kita tandain. Nah, aku langsung nembak di bagian kalimat ketiga itu karena mereka itu udah mencakup P2 dan P1. Jadi kita itu bisa dengan gampang mengeliminasinya. Contohnya gini ya. Kita langsung aplikasiin aja. Kalau masyarakat itu ada di P2, bentar aduh gede banget. Wait. Nah, segini aku hapus ini ya. Nah, oke. Kalau masyarakat itu kan ada di P2 ya. P2 dan itu kan kayak cuman satu doang gitu ya kan. Satu doang gitu. Jadi kayak kita harusnya bisa cari satu kata yang sama di P2 gitu. Yang dia tuh itu artinya tuh masyarakat. Jadi kayak ntar ya teman-teman ya. Masyarakat. Nah, kalau gitu kita tinggal cari kata atau bahasa Panda yang sama. Ini kita bedain dulu ya, yang ini bahasa Indo, Basindo, ini Bapanda. Ya, oke maaf ya Anu. Agak ini jelek banget tulisannya, sorry. Nah, kita cari nih. Yang mana sih yang di P2 itu tuh ada di sini gitu loh. Nah, di sini ada gour nggak? Wait, teman-teman. Di sini ada gour nggak? Nggak ada ya. Terus ada mensei nggak? Nggak ada juga ya. Terus ada people nggak? Ternyata ada. Karena saat karena yang P2 cuman ada satu gitu ya sama-sama people, berarti kita bisa simpulkan kalau misalkan masyarakat itu bahasa pandanya people gitu. Terus tuh kita beralih lagi ke kalimat yang kedua, diobati.
diobati. Nah, aku tadi udah bilang tuh kalau misalkan diobati itu ada di P1 ya. Tapi dia ini awalnya mengobati sedangkan ini diobati. Nah, kita ini dulu, kita tulis dulu. Awalnya mengobati. Tapi dia berubah jadi diobati. Kalau begini kan kayak terdapat perubahan imbuhan ya, imbuhan. Nah, kalau misalkan terdapat perubahan imbuhan, gitu ya, kalau terdapat perubahan imbuhan, berarti itu bahasa pandanya ada yang diubah juga imbuhannya gitu ya. Oke, jadi langsung aja. Kita kan tahu nih ya, kalau misalkan di P1 itu ada medik, ada measid, ada unep gitu ya. Aduh bentar deh, ini dihapus dulu ya. Set, biar nggak bingung. Nah oke, kita tahu ya kalau misalkan di P1 itu ada banyak banget ya, ada medik, ada measid, ada unep gitu. Apakah diobati itu adalah medik, apakah diobati itu adalah measid, apakah diobati itu adalah unep, kita kan nggak tahu ya. Nah jadi kita samain dulu sama yang ada di sini gitu. Kan di sini sama-sama P1, kita bisa kita bisa tandain dulu. Oh diasid ada juga ya, measid itu mirip, medik juga ada ya. Nah kan tadi aku bilang kalau misalkan perubahan imbuhan itu biasanya ada yang berubah di bagian imbuhan dari bahasa pandanya ya. Nah, kita lihat dulu nih yang bagian medik. Kita cek dulu nih. Kalau medik yang ada di P1 sama medik yang ada di P3 ada perubahan imbuhan nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau misalkan measid itu sama diasid, sama-sama asid ya. Nah, itu terdapat perubahan kan? Yang awalnya dia itu tiba-tiba dia jadi di. Berarti kita bisa simpulin kalau misalkan mengobati itu adalah measid. Sedangkan diobati itu adalah diasid. Ini asid, sedangkan ini diasid. Aduh, asid. Oke, imbuhannya beda ya. Jadi ya udah diobati itu berarti diasid. Kemudian di kalimat ketiga lagi ada dokter, kata dokter. Nah di P1 itu juga ada kata dokter kan? Ya kan teman-teman. Nah, salah ding. Gak apa-apa lah. Nah ada kata dokter juga kan? Kalau ini itu kan tadi kita udah tahu ya, ini tuh mengobati. Nah, terus itu kita tinggal cari dokter nih. Kan sisa 2 tuh ya, ada medik, ada unep gitu. Di sini adanya medik dan kayak emang ini udah tahu juga ya. Ini kita udah tahu juga kalau misalkan diasid itu artinya diobati. Kemudian people itu masyarakat. Nah berarti ya udah sisanya itu dokter. Berarti kita bisa simpulkan lagi kalau misalkan dokter itu bahasa pandanya adalah medik. Gitu ya. Nah, ini adalah kata kunci kita. Gitu. Belum deh. Sorry. Nah, ternyata sekarang kita tuh disuruh carinya pasien diedukasi oleh dokter. Gitu. Jadi kita juga perlu menerjemahkan ini secara satu-satu. Oke, kita simpan dulu ini. Wait, kita pindahin ke sebelah sini. Terus kita harus cari tahu juga pasien, kemudian diedukasi. Maaf ya guys kalau tulisanku agak nggak bisa dibaca gitu. Dokter. Nah pasien, diedukasi dan dokter. Pasien itu terdapat di P1 ya.
nih P1. Terus kemudian di edukasi itu juga ada di P2, tapi kalau dokter itu ada di P1 dan kita udah ketemu ya, jadi kita langsung aja tembak. Kalau dokter itu bahasa pandanya adalah medik gitu. Nah sekarang kita tuh perlu cari di edukasi sama pasien. Nah kan kita tahu nih kalau medik itu dokter ya, dokter. Nah berarti UNAP ini artinya pasien dong, pasien. Ya udah, berarti kita bisa simpulin lagi kalau pasien itu bahasa pandanya adalah UNEP. Nah, terus kita tinggal cari yang di edukasi. Nah, ini agak tricky dikit. Oke. Jadi, pada kali ini kalau kita mau lihat edukasi itu kan terdapat dua kemungkinan ya. Ada goer, ada mainstay. Kalau misalkan people itu kan artinya masyarakat ya. Masyarakat. Nah, kita nggak tahu nih apakah mengedukasi itu adalah goer ataukah mengedukasi itu mainstay. Nah, itu caranya kita tinggal lihat pola P1 dan P2. Pola P1 dan P2 itu sama kan? Nah, apa kita hapus saja ya? Soalnya ini agak berantakan sekali saya lihat-lihat ya. Oke lah, kita hapus saja yang ininya nih, yang biru-birunya, yang merah-merahnya. Karena kita udah kelar juga dengan pernyataan 1, pernyataan 2 gitu. Oke, jadi kan kesisa goer sama mainstay. Nah, itu kita bisa lihat aja dari pola P1 dan P2. P1 itu kan sama-sama mengobati, ini juga sama-sama mengedukasi. Sama-samanya itu adalah imbuhannya sama gitu. Jadi, kalau misalkan dokter itu adalah medik, kemudian mengobati itu adalah measid, dan pasien itu adalah UNEP, berarti polanya juga sama harusnya. Guru itu goer, mengedukasi itu mainstay, dan masyarakat itu people. Di sini kelihatan gak ya? Atau bentar deh aku kasih tanda. Kalau misalkan di sini adalah S1 ya, S1, di sini juga S1 gitu. Dan ini S2 mengobati measid itu kan mengobati juga ya, berarti S2 juga. Kalau pasien itu UNEP ya berarti S3 juga. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat dari sini, kita hapus aja dulu ya yang ini. Kalau misalkan dilihat dari pola yang pertama, berarti sama aja dong harusnya. Ini S1 berarti ini juga S1, ini S2, ini juga berarti S2 ya. Yang ini S3 berarti ini juga S3. Sama kan? Berarti kita bisa simpulkan kalau mengedukasi itu adalah mainstay. Ya, aduh. Gitu. Nah, tapi itu kan kita taunya mengedukasi. Nah, kita pengen ubah jadi diedukasi. Kita tinggal ubah lagi. Awalnya mengedukasi tiba-tiba berubah jadi diedukasi. Awalnya dia itu mainstay, awalnya dia berubah jadi di, berarti tinggal kasih di enc. Ya udah gitu ya, terus kita isi di enc. Nah, udah. Ini adalah kata kunci kita. Aku kasih warna merah deh biar menyala. Nih. Itu adalah kata kunci kita. Sekarang kita hapus dulu aja ya, teman-teman. Lanjut ke step yang kedua. Ini kan kita udah dapet nih ya. Ini udah nggak dipakai lagi. Ini cukup sih. Oke. Nah, sekarang kita pengen rangkai si versi bahasa pandanya. Ini kan bahasa Indonesia ya. Ini kan bahasa Indo. Nah, kita pengen rangkai dia jadi bapanda. Ya, itulah pokoknya. Nah, kalau kita kayak langsung aja kayak apa namanya? UNEP Diensei
medik. Itu salah ya teman-teman, ini salah banget gitu. Nggak langsung kayak gini gitu. Tapi kita itu lihat dulu polanya. Pola dari soal, dari pernyataan yang dikasih soal, itu polanya mirip yang mana sih? P3 kah? P2 kah? Atau P1 gitu. Kalau tadi P2, P1 itu kan mirip sama P2 ya, karena sama-sama mama gitu. Sedangkan kalau misalkan itu kan sama kayak P3, berarti polanya kita itu bakal ngikutin yang P3 gitu. Gimana cara ngeliat polanya? Jadi gini, kita tahu kalau misalkan masyarakat itu adalah people ya. Ini masyarakat nih, masyarakat. Kemudian diasit itu diobati, diobati. Kemudian medik itu dokter. Nah, ini juga ini kan udah ada ya. Jadi kayak ya udahlah. Nah, terus kita bikin lagi S1, S2 dan S3-nya. Masyarakat itu S1, diobati itu S2, dokter itu S3 gitu. Nah, kemudian di bagian sini, oh ternyata diobati duluan nih, berarti S2 duluan, ya kan? People itu S1, S1 duluan kemudian baru S3. Nah, yang awalnya bahasa Indonesianya itu kayak S1, S2, S3, ternyata kalau di bahasa Pandain itu S2, S1, S3. Jadi kita tinggal kayak rangkai aja nih, pasien itu kan S1 ya, S1, kemudian di edukasi itu S2, dokter itu adalah S3. Kalau kita mau ubah jadi bahasa Panda, itu kayak ya udah S2, S1 rumusnya dan S3. Jadi ya udah S2 itu di NSEIG, kemudian S1-nya UNEP, dan S3-nya medik. Gitu. Medik. Oke, dan ini adalah jawaban benarnya. Aku kasih warna hijau deh biar kayak ini loh benar. Nah, yang ini salah ya teman-teman ya. Tidak langsung kayak UNAP, Diensek, medik itu no. That's a no dan that's it. Semoga penjelasannya jelas dan gampang buat dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, tolong aja ya ditanyain.